Indonesia sering bergelut dengan masalah pelindungan serta kebajikan pekerjanya di luar negara. Sebelumnya mereka terjaring razia oleh aparat penegak hukum Malaysia dan telah melalui masa penahanan. So dengan keadaan sekarang ini, jumlah mereka yang ramai memberi kesan kepada sepatutnya kenikmatan subsidi itu dinikmati oleh warga negara Malaysia saja. Sebelumnya para WNI ini masuk ke Malaysia dengan menggunakan paspor liburan, namun sampai di negara Malaysia mereka menjadi pekerja ilegal. Adakah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto mampu memberikan nafas baru kepada jutaan pekerja dari Indonesia, terutamanya di Malaysia? Prabowo pernah pada waktu beliau masih di luar pemerintahan membantu warga negara Indonesia untuk bisa dikembalikan ke Indonesia dari Malaysia. Sepanjang tahun 2024, BP3MI telah menerima sebanyak 2.036 pekerja migran Indonesia bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Dan saya ingin tahu berapa orangkah yang dikesan tinggal melebihi tempoh atau overstay yang melibatkan warga-warga negara besar. Di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Indonesia sudah menyepakati satu segmen. Nah, masih banyak lagi segmen-segmen. Harapan kita adalah Indonesia dengan Malaysia bisa segera menuntaskan semua segmen yang berkaitan dengan perbatasan. We want to be the good neighbor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah peristiwa penting yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu mengenai deportasi 88 warga negara Indonesia, WNI, dari Malaysia. Ini adalah sebuah kabar yang perlu kita sikapi dengan bijak, agar dapat kita jadikan pelajaran dan inspirasi untuk memperbaiki sistem di negara kita, bukan untuk mencari siapa yang salah atau benar, melainkan bagaimana kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Kepulauan Riau memfasilitasi 88 orang pekerja migran Indonesia bermasalah yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia. Puluhan WNI yang dideportasi berasal dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Sebelumnya mereka terjaring razia oleh aparat penegak hukum Malaysia dan telah melalui masa penahanan. Alasannya mereka tidak memiliki paspor, tidak memiliki izin tinggal resmi, dan melakukan tindak pidana. Sebelumnya para WNI ini masuk ke Malaysia dengan menggunakan paspor liburan, namun sampai di negara Malaysia mereka menjadi pekerja ilegal. WNI dihimbau untuk berhati-hati agar tidak menjadi korban pengiriman pekerja migran ilegal. Sepanjang tahun 2024, BP3MI telah menerima sebanyak 2.036 pekerja migran Indonesia bermasalah yang dideportasi dari Malaysia. Ini rumah siapa ni? Ini pejak store apa ni? Pusat ni agak acik. Jauh sikit dah ni. Kasih suluh pasport tengok. Tu sampai? Ada pasport. Mana pasport? Ini bukti minyak subsidi. Tak sepatut dinikmati oleh warga asing. Negara satunya. Barang-barang subsidi ada sini. Minyak subsidi. Kalau mereka menjual minyak masak botol, itu bukan minyak masak subsidi. Dan mungkin barang-barang lain yang dalam tu masih ada lagi. So dengan keadaan sekarang ini, jumlah mereka yang ramai memberi kesan kepada sepatutnya kenikmatan subsidi itu dinikmati oleh warga negara Malaysia saja. Berapakah bilangan warga asing yang lolos daripada kaunter immigration ini? Berapakah jumlah, soalannya, berapakah jumlah warga asing yang telah masuk ke Malaysia secara sah mulai Januari 2023 sehingga September 2024? Dan saya ingin tahu berapa orangkah yang dikesan tinggal melebihi tempoh atau overstay yang melibatkan warga-warga negara besar. Sebagai negara sumber utama pekerja migran, Indonesia sering bergelut dengan masalah pelindungan serta kebajikan pekerjanya di luar negara. Adakah Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto mampu memberikan nafas baru kepada jutaan pekerja dari Indonesia, terutamanya di Malaysia? Persoalan pekerja migran Indonesia di Malaysia masih menjadi isu utama hubungan diplomatik dua negara serumpun ini. Dari Indonesia Timur itu lebih parah. Jadi mereka hanya lihat daripada perspektif ekonomi ya, karena kemiskinan, keperluan pekerjaan untuk datang ke sini. Dan apabila sampai di sini,
itu banyak perkara-perkara yang dimanipulasi oleh pihak agensi Malaysia dan juga end user. Anak-anak yang ikut dengan PKI kita yang undocumented, mereka bisa mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan ternyata di Malaysia berbeda antara di Semenanjung dengan di Sabah. Kalau di Sabah ada CLC, Community Learning Center, tetapi kalau di Semenanjung itu tidak ada. Kabinet terbesar Indonesia sejak tahun 1966 kini terbentuk di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Salah satu kementerian utamanya ialah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Secara fokus dari hulu menyelesaikan permasalahan yang muncul ya pada waktu rekrutmen dan sebagainya, itu yang kemudian seringkali menjadi permasalahan ketika mereka sudah harus ditempatkan di Malaysia. Berdasarkan statistik terkini, terdapat 2.7 juta pekerja Indonesia di Malaysia yang pada pemilu lalu secara majoritinya memilih Prabowo. Ia satu indikasi harapan besar ke atas kepimpinan beliau. Prabowo pernah pada waktu beliau masih di luar pemerintahan membantu warga negara Indonesia untuk bisa dikembalikan ke Indonesia dari Malaysia. Nah, ini tentu beliau sangat paham terkait masalah perlindungan dari tenaga kerja. Presiden Prabowo juga mempunyai hubungan persahabatan yang erat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerjasama strategik antara keduanya diharap mampu menuntaskan isu-isu yang sering timbul antara Kuala Lumpur, Jakarta. Kami berdua bincang soal ikhtiar untuk merapatkan kerjasama dua hala, dan kita dua-dua bertekad untuk meningkatkan bidang kerjasama dalam berbagai aspek dengan sebaik mungkin. We want to be the good neighbor. Setakat ini, isu persempadanan menunjukkan perkembangan positif hasil rundingan antara dua negara ketika Prabowo menjawat jawatan Menteri Pertahanan di pentadbiran lalu. Di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Indonesia sudah menyepakati satu segmen. Nah, masih banyak lagi segmen-segmen. Harapan kita adalah Indonesia dengan Malaysia bisa segera menuntaskan semua segmen yang berkaitan dengan perbatasan. Momentum sama diharap dapat digerakkan merentasi pelbagai isu antara dua negara serumpun ini melalui dasar-dasar yang praktikal, bukan hanya retorik politik. Kita mendengar bahwa Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai BP3MI telah memfasilitasi pemulangan 88 WNI dari Malaysia. Para pekerja migran ini berasal dari beberapa daerah, yaitu Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Deportasi ini terjadi setelah mereka terjaring dalam operasi razia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Malaysia. Sebagian besar dari mereka ditahan karena tidak memiliki dokumen resmi seperti paspor atau izin tinggal, dan bahkan ada yang terlibat dalam tindak pidana. Salah satu poin yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa banyak dari WNI yang masuk ke Malaysia menggunakan paspor wisata. Sayangnya, setelah tiba di sana, mereka terpaksa bekerja sebagai tenaga kerja ilegal. Ini adalah realita yang kerap terjadi, di mana banyak dari saudara kita yang mungkin karena desakan ekonomi, akhirnya mengambil jalan pintas dengan menjadi pekerja migran tanpa dokumen resmi. Hal ini tentu sangat berisiko, baik bagi keselamatan mereka sendiri maupun bagi nama baik negara kita di mata dunia. Selama tahun 2024, BP3MI telah menerima lebih dari 2036 pekerja migran Indonesia yang bermasalah dan dideportasi dari Malaysia. Angka ini tentu sangat mengkhawatirkan dan menuntut perhatian kita semua. Sebagai negara, kita harus mampu memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja migran kita, baik melalui edukasi sebelum keberangkatan, maupun perlindungan hukum saat mereka berada di negara tujuan. Sebagai penutup, saya, Ria Oktorina, ingin mengajak kita semua untuk belajar dari peristiwa ini. Jangan sampai peristiwa serupa terus terulang. Kita harus lebih berhati-hati dan bijak dalam mengambil keputusan, terutama jika berencana bekerja di luar negeri. Pastikan untuk mengikuti prosedur yang benar dan memiliki dokumen resmi, agar tidak menjadi korban deportasi atau bahkan terjebak dalam kondisi yang lebih buruk. Ingatlah bahwa kita semua bertanggung jawab untuk saling mengingatkan, namun dengan cara yang damai dan penuh pengertian.
Konten ini saya hadirkan bukan untuk memperbandingkan siapa yang lebih baik atau mencari kesalahan, tetapi untuk memberikan pelajaran dan inspirasi agar kita bisa membangun negara kita menjadi lebih baik lagi. Mari kita ambil hal-hal positif dari kasus ini, dan terus berupaya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja migran Indonesia. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya, Ria Oktorina. Baby, you can